Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum Islam ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang disusun oleh Khalis Onur Rahim, Caesar Aldino, Akbar Satria, dan Dias Arifianto. Latar belakang. Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaur. Yang dalam pepatah adat menyatakan berlaku syariat Islam sebagai hukum positif. Tidak hanya Islam berjalan dengan kafah di wilayah Kerajaan Aceh, karena pemerintahan syariat dalam hukum Islam Indonesia telah berlangsung sejak awal berdirinya. Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi landasan hukum kompetensi absolut Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggor Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Bab 3 tentang kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk syariat Islam bagi Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam. Keistimewaan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggor Aceh Darussalam, mengakui adanya peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggor Aceh Darussalam sebagai bagian dari peradilan nasional dalam sistem hukum nasional, diatur lebih lanjut dengan kanun. Jinayat merupakan kebutuhan mutlak bagi mahkamah dalam menjalankan 3 pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang peradilan syariat dalam sistem peradilan syariat sebagaimana diatur. Oleh karena itu, maka disahkan Kanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum jinayat. Ini berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh sehingga dapat dipahami bahwa keberadaan kanun ini diperuntukkan kepada seluruh masyarakat Aceh maupun orang di luar Aceh yang pada saat melakukan tindakan ukubat tengah berada di dalam. Bahwa keberadaan sebagian masyarakat Aceh yang tidak memeluk agama Islam sehingga pemberlakuan kanun hukum acara jinayat ini dianggap terkait keberadaan ruang lingkup kanun nomor 7 tahun 2013. Bab 2. Pembahasan mengenai Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, termasuk ke dalam memelihara apa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syariat Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Kanun. Kanun sendiri merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syariat Islam ini meliputi ahwal al-syaksiyah dalam kurung hukum keluarga, muamalah dalam kurung hukum perdata, jinayah dalam kurung hukum pidana, qada dalam kurung peradilan, tarbiyah dalam kurung pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerbitkan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kanun jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Kanun jinayat mengatur tentang jarimah dalam kurung perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, pelaku jarimah, dan ukubat dalam kurung hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.
Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata, serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan pelayanan dasar yang dimiliki daerah melalui otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Dalam perjalanannya, terdapat beberapa daerah yang mendapatkan kewenangan dan otoritas khusus dan spesial sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Salah satu daerah yang mendapatkan predikat sebagai daerah dengan otonomi khusus tersebut adalah Aceh. B. Asas-asas Kuanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Secara historis, Kuanun Acara Jinayat ini dibentuk karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Ada prinsip-prinsip beracara yang dianggap suci dan dipahami apa adanya di dalam hukum Islam, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak bisa menerimanya. Sebaliknya, juga berlaku demikian. Kuanun Acara Jinayat Aceh secara umum memiliki banyak persamaan dengan KUHP. Karena alasan itu, yang perlu disinggung sedikit di sini adalah hal-hal yang dirasa memiliki perbedaan mencolok. Tentang alat bukti misalnya, disadari bagaimana pengakuan terdakwa telah ditiadakan dari alat bukti karena rentan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Namun, pengakuan terdakwa itu kembali diakomodir oleh Kuanun Acara Jinayat karena pemindanaan tidak sekadar penghukuman dalam Islam, juga merupakan jalan untuk bertobat. Selain itu, dalam Kuanun Acara Jinayat ada pula pengecualian, yaitu dalam perkara zina. Jika semua kejahatan harus memiliki dua alat bukti yang dengannya hakim memperoleh keyakinan, maka dalam perkara zina harus mendapatkan 4 orang saksi. Saksi di sini ialah orang yang mampu dan dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Jika tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi, maka pelapor bisa saja dituntut kembali dengan pasal qadzaf, dalam kurung menuduh orang lain berzina. Untuk selanjutnya itu ada secara prinsip. Yang pertama, ada beberapa prinsip dari KUHP yang harus diikuti oleh Kanun Acara Jinayat sebagai hukum yang berada di bawahnya. Prinsip-prinsip itu ialah yang pertama, asas persamaan di muka hukum. Asas ini juga dipegang dalam proses penegakan hukum jinayat. Kanun Acara Jinayat Aceh dalam menangani detik-detik syariat harus berpedoman pada prinsip persamaan di muka hukum. Yang kedua, asas legalitas. Selain karena Indonesia merupakan negara yang dalam sistem hukumnya condong kepada civil law, hukum Islam juga mengenal prinsip legalitas ini sejak lama. Selanjutnya, yang ketiga, asas praduga tidak bersalah. Prinsip praduga tidak bersalah ini bahkan di beberapa jarimah sangat dipegang teguh. Misalnya dalam perkara zina, seorang yang diduga berbuat zina namun tidak terdapat 4 orang saksi, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana cambuk, sekalipun secara umum 2 alat bukti sudah cukup bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Namun dalam kasus zina, orang yang menuduh tanpa bukti bahkan dapat dipidana balik dengan cambuk 80 kali. Yang keempat, asas ganti kerugian dan rehabilitasi. Selain karena seseorang yang diduga tidak bersalah hingga ada putusan hakim yang menyatakan dirinya bersalah. Kelima, asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak. Dalam proses persidangan, demi tercapainya keadilan, maka akses menuju ke sana harus berdasarkan prinsip tersebut. Keenam, asas memperoleh bantuan hukum. Tersangka dan terdakwa wajib memperoleh hak bantuan hukum. Jika ia menolak, maka penolakan itu hanya boleh pada kejahatan ringan. Ketujuh, asas pengakuan hak-hak tersangka. Prinsip ketujuh ini menjadi garansi bagi tersangka dan terdakwa dalam membela diri dan membela harkat martabatnya sebagai manusia. Kedelapan, asas hadirnya terdakwa, bahwa pengadilannya
hanya memeriksa perkara dengan kehadiran terdakwa. Keenam, diri dan membela harkat martabatnya sebagai manusia. Kedelapan, asas hadirnya terdakwa, bahwa pengadilannya hanya memeriksa perkara dengan kehadiran terdakwa. Keenam, asas pengadilan yang terbuka untuk umum. Prinsip ini juga diakui dalam Kanun Acara Jinayat. Dalam Kanun Acara Jinayat bahkan ada pula prinsip pembelajaran kepada masyarakat dengan pengadilan yang terbuka untuk umum ini. Prinsip pembelajaran kepada masyarakat dapat pula tercapai bukan hanya ketika pelaksanaan sanksi, mulai dari dirumuskannya norma-norma hukum jinayat itu harus dapat mempengaruhi orang untuk tidak berbuat kejahatan. Bab 3, penutup. Jadi kesimpulannya, berdasarkan kekhususan yang diberikan kepada Aceh, maka DPR Aceh dapat mengesahkan kanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di mahkamah syariah. Hanya saja memang produk dari kanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Aceh. Sama halnya perda-perda lainnya di Indonesia, bahwa daerah Aceh masuk dalam wilayah NKRI. Karena itu, pengawasan pusat terhadap kanun mutlak harus ada. Hal ini didasari karena bentuk negara yang dipilih di Indonesia adalah negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, pelaksanaan penyelenggaraan otoritas tertinggi berada dalam satu kekuasaan pusat. Hakikat negara kesatuan sendiri adalah negara yang kedaulatannya yang tidak terbagi. Demikian pula dalam pengawasan terhadap kanun harus dilakukan oleh pusat sebagai konsekuensi dari negara kesatuan. Jika dilihat dari kelahirannya, hukum jinayat telah lebih dulu ada dibanding hukum acara jinayat. Sebelum memiliki hukum acara sendiri, kanun jinayat Aceh ditegakkan dengan mengikuti ketentuan dalam KUHAP. Tapi, menggunakan KUHAP dalam hal ini dipandang tidak cocok dan sukar menerapkannya. Karena alasan itu, maka dibentuklah kanun hukum acara jinayat agar hukum jinayat yang sudah diformalkan itu dapat tegak dan baik. Setelah kanun hukum acara jinayat Aceh lahir, barulah giliran hukum material, yaitu hukum jinayat Aceh direvisi dan disempurnakan dalam kanun Aceh. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.